Mereka itu menganggap itu menjadi strategi karena si Odoo tadi mudah dijalankan di perangkat-perangkat ya saya sebutnya yang tidak terlalu bagaimana gitu ya, tidak terlalu canggih masih oke gitu. Ya, saya kira si toko tadi atau si company tadi memang menerapkan strategi seperti itu karena mengingat dari biaya yang dikeluarkan ya untuk mengimplementasikan si ERP itu tidak murah. Tentunya dasar bicaranya seperti itu ya. Nah, kalian juga nanti ketika memimpin proyek atau dipercaya sebagai leader untuk mengimplementasikan si Odoo tadi juga harus berpikir seperti itu. Makanya tadi visibility ya. Ya, visibility seperti itu ya. Visibility ya. Tadi yang organization, kemudian ada namanya economic ya, economic, ada operational, kemudian ada technical. Nah, secara sepintas berarti saya menilai si company XYZ tadi telah menerapkan ini gitu visibility tadi ya di awal-awal sebelum diimplementasikan dan menganggap itu cocok bagi mereka, strategi seperti itu. Gitu ya. Nah, lanjut bicara mengenai software. Nah, ini sekarang sudah tren, balik lagi saya sebut tren adalah cloud system, sistem awan, tinggal sewa. Ada istilah software as a service, ada istilah platform as a service, ada infrastructure as a service. Ya, kita fokus kepada SaaS aja. Ya, artinya si Odoo ini tinggal kita sewa, kalau nggak salah bayar satu modul, bilanglah sales itu $10 US dollar per bulan, per month ya. Ya, lebih murah gitu ya. Nah, kalau bandingkan dengan yang lain ya, ini kan vendor juga nih. Ya, ada Oracle Business apa namanya? Business Suite, ya ada juga yang ini, ada itu macam-macam saya sebutnya. Ini kan tidak murah ya. Apalagi saya bilang tadi perusahaan company apa? XYZ itu tidak memiliki cukup duit yang apa namanya untuk operasional. Punten di daerah saya banyak sekali yang membunyikan alarm makanan. Oke, lanjut ya. Nah, jadi kalau kita bicara si Odoo, kembali lagi kita langsung contoh saja. Jadi kita kalau lokal kita terapkan artinya kita jalankan secara LAN gitu ya, LAN komputer kita di dalam satu organisasi biasa gitu tanpa cloud, itu memang jauh lebih murah. Tapi balik lagi kompleksitasnya ini atau layanan sampai dengan kompleksnya dia kurang ya, tidak sama dengan yang lain. Kecuali kita mau yang enterprise-nya yang jauh lebih besar itu bisa ya. Tapi balik lagi perusahaan tadi harus menilai dirinya dulu ya. Apakah cukup duitnya, terutama kan seperti itu ya. Kalau tadi pakai Odoo bilanglah 10 US dollar ya per bulan, kemudian apa namanya dapat melayani transaksi yang dianggap cukup ya. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, selain dari software, perangkatnya, infrastrukturnya, kita juga bicara siapa menggunakan. Kan saya bilang tadi, saya tanya si mbak-mbak itu, ya, toko sepatu atau toko tas tadi yang terkenal di Bandung, katanya sudah lama, udah puluhan tahun. Apakah mudah ya menggunakan Bu atau Mbak? Mereka menjawab mudah sekali. Ya, tampilannya juga saya kira tidak terlalu rumit seperti yang kita pelajari di training ya SAP. Jauh lebih mudah dan memang peruntukannya tidak seperti SAP yang untuk usernya sampai sekian ribu gitu ya, nggak kayak gitu sih Odoo ya. Dan kita lihat lagi bahwa proses bisnisnya tidak terlalu rumit ya. Proses bisnis dari si Odoo tidak terlalu rumit, masih oke untuk perusahaan dengan level kayak gitu ya. Kalau SAP sampai ribuan karyawan bisa, bilanglah SAP itu di atas apa namanya sama dengan bisa sampai layanin bilanglah 2000 ya, 2000 karyawan. Si Odoo ya paling ratusan gitu ya. Gitu. Dan proses bisnisnya dia tidak seperti SAP yang lebih rumit. Oke. Jadi balik lagi kita harus ngerti apa kemauan dari si apa namanya si end user, siapa pemakainya gitu ya.
seperti kan bilanglah orang tadi cuma hanya melayani di toko ya. Jadi ya pengetahuan IT-nya juga nggak terlalu tinggi ya, tinggal di training saja. Ya bagaimana menggunakan untuk orang bisa customer bisa beli sepatu atau tas ya. Kalau nggak salah tas ya, bukan sepatu ya, tas. Lanjut, kalau kita bicara bagaimana kita mengimplementasikan Odoo atau sistem ERP, kita harus punya apa namanya orang-orang yang mengerti ya, mengerti untuk membantu kita ya kalau mau implementasi. Ya ada namanya IT spesialis. Ya. Biasanya nih orang-orang apa namanya bisa orang informatika, ya orang kalau di kita ada SKL, ada TI mungkin ya, kalau memang suka di bagian IT ada sistem informasi dan seterusnya. Yang berikutnya ada penanggung jawabnya. Nah, dia yang bertanggung jawab untuk implementasi dari awal sampai akhir. Ya, coba lihat kemarin kita bicara Proof and Path tadi. Ya, Proof and Path itu adalah serangkaian aktivitas yang memakan waktu sampai 1 tahun, kalau nggak salah 1 tahun 7 bulan. Ya, si project manager inilah yang akan bertanggung jawab memastikan itu berjalan. Pak, bagaimana kalau si project manager juga membuat Proof and Path sendiri? Oh, enggak, silakan. Jauh lebih bagus, ya kan? Dia nyusun sendiri, sama seperti perusahaan-perusahaan tadi kan. Mau mengimplementasikan SAP atau ERP, ya sudah, kita bikin aja sendiri, kita terjemahkan dari SDLC misalkan. Ya boleh gitu ya. Yang penting memang si project manager tahu apa yang dilakukannya dan dia punya pengalaman. Ya, jadi jangan tidak serta merta lalu bikin proof and path sendiri atau metodologi implementasi sendiri. Nah inilah tantangan di mata kuliah kita. Mata kuliah kita adalah desain dan implementasi ERP. Dua kata kunci yang sebenarnya ini berbeda ya. Ini bicara apa namanya bagaimana kita membuat satu langkah-langkah menetapkan model. Nah ini tinggal menjalankan aja, menjalankan runut dari implementasi tadi, termasuk tadi visibility di tahap awal, gitu ya. Jadi kalau nanti Anda berperan sebagai project manager harus mengerti ya kata kunci desain dan implementasi tadi. Yang berikutnya, selain dari software yang kita implementasikan, kita juga harus antisipasi manakala nanti perangkat-perangkat tadi butuh tambahan, ada istilah add-on. Nah, sekarang kita pakai SAP HANA. Ya, HANA ada istilah in-memory processing, ya satu teknologi yang ditanamkan di SAP-nya tanda kutip seperti itu untuk menguatkan apa namanya kemampuan transaksinya. Ya transaksi untuk bilanglah transaksi dalam artian bukan jual beli, bukan transaksi secara sistem. Ya, jadi kalau misalkan dari komputer klien ya dengan induknya server pusat, kemudian antar departemen gitu ya. Ya kalau kita lihat kalau di proses bisnis sales ya kan ada titik di mana kerjasama dengan departemen lain. Misalkan ini kemarin cek availability di mana orang inventory sudah harus menyiapkan datanya. Kemudian picking packing, ya picking packing ini di mana si bagian inventory juga harus berperan untuk mengambil barang tadi dari mana. Kemudian yang terakhir salah satu adalah payment di mana nanti orang akunting atau orang finansial bisa menerima duitnya. Ya, kalau dalam konteks sales berarti incoming payment. Ya kira-kira gitu. Nah ini kan kerjasama nih. Ya, ada 3 kerjasama minimum gitu ya di dalam kita menjalankan kegiatan sales kan gitu. Jadi ini kan transaksi banyak sekali antar departemen ya dari sini ke pusat dan seterusnya. Yang kedua, SAP HANA dilengkapi dengan data analitik. Ya. Nah, ini artinya ada perangkat-perangkat atau fitur di dalam ini supaya data itu bisa diolah, bisa dilihat, ya, apalagi katanya sih bisa sampai big data gitu ya. Jadi saya belum cek nih seperti apa big datanya dia. Jadi ada tambahan-tambahan misalkan nanti kalau yang sekarang belum ada data analitik, ya nanti ditambah add-on-nya, ya, atau add-on-nya akses ke database.
yang lain, misalkan SAP HANA kita bisa connect dengan database yang tambahan, misalkan add-on tambahan. Ya, kalau di SAP biasanya ada terkenal dengan JCO ya, Java Connection. Itu. Jadi ada tambahan-tambahan. Bagaimana dengan report-report ya, pembuatan report kalau report standar, oke, report tambahan. Ya, additional report. Itu tambah add-on lagi dan seterusnya. Ya, Pak, bagaimana dengan pembuatan dashboard? Ya, dashboard itu berarti untuk bisa mengambil keputusan di level yang jauh lebih tinggi, misalkan di level executive information system, gitu ya. Ya, para direktur butuh satu grafik yang bagus supaya bisa menolong dia mengambil keputusan, kan gitu. Nah, ini kita harus aware nih bahwa akan ada seperti itu. Bisa saja nanti add-on-nya kita develop sendiri by tim kita tadi, atau kita ya sudah, daripada repot-repot kita hanya fokus implementasi, ya kita bayar aja, kan gitu. Ya, seorang project manager harus aware sampai demikian. Ya, sama ya. Misalkan tadi saya bilang dengan database, ya bagaimana kita dengan table lain, ya kita butuh interface. Nah, pengalaman kami dulu ya waktu saya masih di perusahaan konsultan, artinya di sistem si ERP ini itu kita bilanglah dalam modul apa namanya, dalam modul HR gitu ya, kita koneksikan ke database lain, misalkan database untuk payment, misalkan, sorry, ya di akunting sorry, ya koneksi, ya artinya ininya tanda kutip bilanglah SAP, ini yang lain SCJ, ya disediakan seperti itu. Ya, bagaimana dengan keamanannya? Kemudian mesin-mesin lain itu ada namanya dulu istilah fingerprint ya. Ya, fingerprint nanti kita tarik di HR untuk mau menghitung payroll kan gitu. Ini koneksinya seperti apa? Nah, itu harus kita antisipasi gitu. Ya. Kemudian langkah selanjutnya itu artinya tidak terputus kita saja, tapi itu memang harus ada kerjasama dengan partner kita. Ya, partner kita adalah perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa untuk membantu kita, third party. Bilanglah tadi SAP itu nanti bilanglah dia punya kerjasama dengan pihak ya perusahaan Accenture misalkan, kalau kita pakai konsultannya nanti itu si Accenture bantuin kita gitu untuk apa namanya mengimplementasikan tadi ya. Masalah interface kan beda ya, bilanglah SAP pakai apa yang yang ya akunting atau akunting sistem kita pakai apa, nanti dikasih koneksi seperti itu. Plus silakan ditanya dulu. Silakan bertanya dulu ya, ini baru gabung tadi yang dari Bangkit ya, boleh silakan. Berikutnya ini sama, mirip seperti tadi. Ya, bilanglah tadi ya ini ada sistem apa namanya, sistem kita sebutnya adalah sistem X kita misalkan seperti itu ya. Kemudian ada lagi nanti kita database kita bilanglah Y gitu. Kemudian kita pakai apa namanya web. Nah, ini koneksi antar database ini kita bisa lihat. Nah, istilah dulu ya ODBC ya, atau sekarang masih ada ODBC. Ya, bisa saja nanti pakai SOA kan gitu. Ya, nanti bagaimana kita mengambil, mengekspor, mengimpor datanya, ya, karena bisa saja si SAP itu misalkan kita tadi pakai HR gitu ya, pakai HR, modul HR, lalu kita koneksikan dengan accounting system kita, accounting system, ya untuk mengambil informasi dari accounting system, atau dari accounting system menarik data dari HR untuk bicara payroll, gitu. Itu ada namanya bridging ya, artinya koneksi dari kedua sistem ini. Nah, itu bisa nanti kalau dulu ada istilah kita bangun satu arsitektur yang memungkinkan
Ya, ini kan sistem berbeda ya. Ini sistem berbeda, ini sistem berbeda kan. Nah, yang menjadi tengahnya middleware-nya, saya sebutnya middleware-nya adalah itu nanti konsepnya apakah dia terikat secara penuh gitu atau tightly couple. Ada, kalau kita ingin bangun sistemnya atau aplikasinya, kita kenal dengan arsitektur pakai Corba ya, Corba bukan Cobra ya. Kalau dia terikat penuh ya, antara, artinya di sininya kita bikin sistem supaya antara HR sistem yang lama atau yang sistem berbeda dengan accounting sistem kita bisa saling terhubung gitu. Itu bicara konteksnya payroll. Korba. Nah sekarang nggak begitu. Ya Korba itu tidak kaku tapi bagus, ya, tapi dia kaku. Ya, kalau ada perubahan nggak bisa diakomodir. Tapi sekarang ada namanya SOA. Nah ini pilihan yang terbaru. Jadi plus minusnya ada tetap di situ. Ya, ada plus minus middleware yang kita akan bangun. Lanjut. Nah, begitu juga dengan yang lainnya, ya, dia supportingnya. Ya bisa saja nanti kerjasama, ya kerjasama nanti berapa lama, ya, atau terus menerus gitu ya, supaya bisa di upgrade-nya dapat. Nah kalau kita kan karena kita kerjasama dengan Victoria University yang di Australia ya, ya udah. Ya kita terlalu nggak pusingkan upgrade-nya, kita tinggal kasih. Nah kita kan sekarang pakai HANA, kita pakai SAP HANA, ya, tinggal jalan aja itu ya, enak, tinggal kita pakai ya, kontennya apa udah sesuai kan, proses bisnis sudah oke, kemudian kita dapat data dummy, ya kita dapat data dummy yang kita tinggal pakai, ya, data dummy yang kita bisa pakai untuk untuk menjalankan SAP pakai GPI, ya gitu. Kemudian baru nanti kita bisa dengan legowo ya, jadi nggak cari-cari lagi ya, upgrade dapat, semuanya bisa dapat jauh lebih mudah. Ya, termasuk yang nanti testingnya. Kalau ada error apapun atau kendala apapun ya kita dikasih yang terbaik. Nah ini yang saya bilang tadi bahwa SAP kalau kita terapkan atau Odoo kita terapkan secara lokal gitu kita sebutnya. Nah kita tidak lepas dari namanya database-nya. Tapi kalau yang cloud ya kita nggak pusing dengan itu. Ya, tinggal sewa saja. Ya, saya sebutnya tadi software as a service SaaS. Nah kalau yang lokal berarti kita harus mengerti database-nya, ya, transaksinya, ya, reportingnya, ya ada pilihan database, ada Oracle, ada DB2, Sybase, Microsoft, SQL, Server dan seterusnya. Ya. Bahkan ada penempatan orang-orang di sana, ya, supaya memang melakukan administrasi kepada database. Ya nggak tahu apakah nanti harus certified Oracle gitu ya, supaya bisa menangani tugasnya di sana. Nah tentunya ini kalau yang lokal, tapi kalau cloud ya kita terbebas dengan itu. Ya. Tapi kalau Anda di cloud, artinya kalau bisa menangani database bukan dalam konteks model seperti itu tadi, silek-silek tadi, artinya dalam konteks Anda bisa memastikan database itu tetap jalan digunakan oleh klien Anda. Gitu ya. Jadi kalau cloud system tadi nggak berpikir infrastrukturnya, tapi kalau di lokal kita baru bicara demikian. Lalu yang tidak kalah penting ada namanya tata kelola. Catatlah, tata kelola artinya memastikan semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya, karena bicara implementasi ini kan tidak serta-merta install begitu saja. Ada step, tadi kan saya bilang tadi ada step. Ya, kita pakai ASAP metodologi. Ada step-stepnya. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa, dan kelima apa. Itu ada stepnya. Jadi tidak langsung pakai. Ya. Nah ini tata kelola ini kita didefinisikan di awal, ya, definisikan dan dikomunikasikan. Tata kelola itu tidak hanya bicara instalasi saja, tapi bagaimana sistem tadi bisa terus-menerus membantu operasional. Contohnya seperti itu. Ya, tata kelola. Jadi artinya tidak hanya sudah diinstal, dijalankan, udah begitu saja dibiarkan. Ya tidak begitu ya, tidak begitu. Sama seperti misalkan di kota kita gitu ya ada ya Pemda membangun jembatan, misalkan jembatan seperti itu, jembatan untuk menghubungkan dari
X ke Y gitu ya, ini jembatan, bridge, itu tidak hanya apa namanya ini airnya gitu ya, tidak hanya lo udah bangun, udah jembatan dibangun tidak dikelola, tidak dipastikan tetap berfungsi. Nah itu nggak bagus. Tata kelola itu harus ada. Ya. Kemudian nanti dikomunikasikan ya kan. Contoh untuk melewati jembatan ini, contoh ya, harus dibawa tonase bilanglah kalau truk itu di bawah 10 ton. Ya, kalau di atas 10 ton berarti ya, berpotensi untuk merusak. Jadi artinya tidak boleh lewat. Ya, jadi sebelum masuk ke sini ya harus ada jembatan timbang kalau pernah Anda tahu. Ya, timbang ya dari sini. Di sini juga ada kali ya jembatan timbang. Jadi pastikan terus dipatuhi, dipenuhi aturan main. Supaya apa? Kita dalam memelihara si jembatan. Begitu juga dengan SAP atau ODU. Ya, ODU harus dipelihara juga. Ya, dibuatkan tata kelolanya. Ya. Contoh tata kelola tadi, bagaimana hanya orang yang punya otorisasi yang boleh menjalankan ini kan gitu. Nggak boleh dikasihkan ke temannya kan gitu. Itu bentuk satu tata kelola. Kemudian bagaimana metodologinya? Ya, kan masing-masing perusahaan kan punya metodologi. Nah, ini pendekatannya bagaimana? Nah, ada istilah, masih ingat ya, bahwa kita punya 3 sebenarnya. Ada yang namanya komprehensif. Komprehensif artinya kita kalau implementasi rombak total gitu lah ya. Ada namanya middle of road, artinya kita hanya yang inti-intinya aja. Middle of road, hanya inti-intinya saja. Dan yang terakhir adalah vanilla. Catat, bedanya apa Pak? Vanilla, dia tidak terlalu banyak melakukan apa? Modifikasi. Ada modifikasinya, tapi tidak terlalu banyak. Ya, simple saja. Contoh kalau kita beli apa namanya? Celana jeans gitu ya, itu tidak terlalu banyak memodif celana tadi. Cukup ya dikurangi ya panjang, bilanglah panjang celananya tadi ya, hanya dikurangi di sini saja. Tapi kalau middle of road, ya itu sampai dibongkar gitu ya, dijahit ulang supaya agak rapat karena terlalu lebar pinggangnya kira-kira gitu. Nah kalau kompresif, bongkar lagi, lebih besar, dibikin sobek-sobeknya dan seterusnya. Nah, apa bedanya Pak? Kenapa banyak sekali perusahaan modelnya vanilla? Nah, cuman vanilla di sini ada karakteristiknya, harus perusahaan-perusahaan yang tidak terlalu unik proses bisnisnya, catat tuh. Tidak terlalu unik. Ya hanya best practice saja. Nah, kategorinya seperti apa kalau kita ODU? Ya, kalau kita anggap proses bisnis ODU-nya oke, kita tinggal pakai ODU. Jadi kita nggak bongkar-bongkar proses bisnisnya. Itu disebut vanilla. Jadi tidak terlalu banyak melakukan modifikasi. Tapi terhadap apa? Perusahaan-perusahaan yang proses bisnisnya tidak unik. Ya. Kemudian untuk implementasi yang model vanilla tidak terlalu apa namanya? Tidak terlalu butuh skill yang tinggi ya, atau pengalaman yang tinggi. Ya namanya juga best practice ya. Best practice tinggal proses apa tinggal project manajernya dia sangat berpengalaman ya tinggal di jalan, tinggal komunikasi gitu. Ya. Menurut saya kalau di perusahaan-perusahaan middle ya perusahaan-perusahaan menengah ke bawah ini produk ini cocok, sangat cocok ya. Proses bisnisnya tidak terlalu rumit, tidak terlalu jelimet, ya, mudah dijalankan. Tapi kalau yang ini, nah ini agak karena dia perusahaan yang high ya, yang high class ya, lebih tinggi lah, ya. Dan proses bisnisnya lumayan besar sekali. Ya. Saya nggak tahu apakah nanti proven cut bisa di apa ketika SAP diimplementasikan bisa menggunakan proven path ya modelnya. Tapi biasanya SAP punya proven path sendiri ya. Nanti kalau ya ini berbayar tapi ya punya lisensi. Tinggal bayar lalu tinggal dijalankan. Silakan kelas ada mau ditanyakan dulu? Silakan, yuk. Kalau seandainya si bisnisnya itu emang nggak unik atau emang yang pokoknya vanilla, konsep bisnisnya emang harus yang gunain implementasi vanilla, tapi ternyata si perusahaan ini tetap kekeh mau gunain yang lain pakai middle of road atau yang
komprehensif, itu dampaknya gimana, Pak? Gini, contoh ya, contoh motor saya bilang tadi. Punya motor ya, siapa? Kamu punya motor ya, Stefanus ya? Iya, punya Pak. Bilanglah gitu ya, bilanglah kamu punya motor bebek, misalkan Supra gitu. Terus kamu mau menjalankan komprehensif misalkan. Nah kalau kamu pakai loncat-loncat, bilanglah jadi trail dia, bayangkan itu underbone bisa nggak buat loncat-loncat ya? Nggak bisa ya. Jadi motor pun ada batasnya kan gitu. Ya, bisa dibongkar, bisa. Berarti Stefanus harus menambahkan kekuatan lagi pada rangkanya kan gitu ya Stefanus. Begitu juga si Odu. Ya, jadi dia ada batas kemampuan. Nah, memang si Odu ini lebih cocok vanilla karena balik lagi ya proses bisnisnya tidak terlalu jelimet. Jadi enak. Cuman dia nanti kalau di perusahaan-perusahaan high yang tinggi, misalnya Sinarmas, dia punya ada 20 anak perusahaan. Nah, itu crowded itu, Stefanus. Berat ya. Nah, kalau seperti saya bilang tadi, toko tas yang di Bandung tadi, yang saya sebutnya middle lah. Saya sebut middle, oke, dia masih bisa, oke. Maka saya tanya kan waktu itu, saya tanya, Mbak, pakai Odoo ya? Iya. Mudah nggak? Oh, mudah Pak, enak. Itu. Tapi dia berjalan di lokal. Gitu, Stefanus kira-kira. Ada lagi? Silakan. Kita lanjut ya. Slide-nya dikit lagi. Sekarang, kalau tadi kita bicara, kita tidak terlalu banyak merubah. Nah, sekarang pertanyaannya persis Stefanus tadi. Kenapa kita harus melakukan apa? Modifikasi. Persis. Stefanus bertanya. Kenapa? Ya, yang jelas sebenarnya gini. Yang jelas artinya kita anggap bahwa proses bisnis contoh ya bisnis proses di dalamnya itu belum mengakomodir mengakomodir operasional kita misalkan, maka kita lakukan modifikasi. Ya, kita anggap proses bisnisnya oke, tapi nggak cocok, ya kurang pas gitu. Seperti itu ya. Jadi kita lakukan customizing, kita modifikasi. Ya, kalau di sini dikatakan many business choose to customize or modify to meet business needs. Ya, jadi ini contoh lagi ya. Misalkan kalau kita pakai sales gitu ya, sales. Kalau si Odoo yang kita pelajari kan nggak ada inquiry-nya itu. Dia langsung quotation. Ya. Di satu saat kita menganggap quotation itu perlu misalkan. Quotation perlu. Artinya kita punya catatan belum melakukan transaksi, inquiry dalam artian itu kan. Tapi kita perlu bagi data-data yang di sini supaya kita dilakukan quotation. Jadi kita nggak ngisi quotation lagi gitu. Quotation itu hanya deal bahwa sepakat segini harganya. Bilanglah kemarin sepeda gitu. Jadi ini kita customize, kita tambahkan si activity dari query ini. Nah di Odoo ini nggak ada nih di Odoo. Yang ada quotation. Ya kemudian sales order. Ya picking packing. Kalau di SAP kita ada namanya picking packing. Ya. Nah saya nggak tahu apakah ini di suatu perusahaan butuh atau enggak, atau memang disatukan aja picking packing pada ribet ya kan. Tuh. Kemudian get issue, baru invoice standar, baru incoming payment. Nah ini kita modif kan, ini kita tambah, ini kita persingkat, kita satukan, ini dilakukan modifikasi. Kenapa demikian? Karena kita tidak menganggap picking dan packing itu tidak terlalu urgent untuk dipisah satukan. Nah itu contoh modifikasi. Tapi boleh dicatat itu harus high skill IT developer. Nah orang IF lah di sana pemain. Kalau kalian tambah satu activity berarti kan minimum table-nya nambah, betul ya? Table nambah, betul. Kemudian kalau nanti ini nambah juga picking table-nya nambah lagi kan? Atau kalian reduce table-nya. Ya, jadi disatukan table picking satu,
pack satu atau disatukan ini menjadi ya pick pack namanya, table pick pack table. Ya silakan pilihannya seperti apa. Yang jelas ini sudah modifikasi. Gitu. Menambah, mengkurang, itu modifikasi. Dalam konteks apa? Catat bahwa apapun yang kita lakukan operasional tadi, ujung akhirnya supaya kita berkompetisi. Supaya operasional kita jauh lebih mudah. Supaya produk kita cepat didapatkan sama customer. Nah itu. Gitu. Jadi jangan cuma hanya modif lalu supaya detail. Nggak juga itu. Justru semakin detail, semakin rumit biasanya. Ya. Semakin repot. Gitu. Ya. Kenapa nggak dibikin simpel saja? Ya apalagi kita perusahaannya tidak terlalu besar kan gitu. Kenapa dibikin rumit? Makanya saya tanya kan dari si toko itu tadi, dia bilang simpel Pak, gampang. Itu penting. Kemudian apa manfaatnya? Ya, manfaatnya dan drawback-nya gitu ya. Modifikasi ya jelas bahwa butuh waktu. Ya, butuh waktu. Tidak segampang itu ya. Tidak segampang itu. Butuh waktu. Ya. Butuh analisa yang pas gitu ya, butuh analisa yang pas ya, jangan sampai analisa yang nggak pas nanti seolah-olah saat ini kita butuh tapi ternyata itu malah mempersulit ya. Kemudian bicara upgrade atau bicara re-implementation, diulang ya. Kemudian ini kalau bicara customize balik lagi, kalau kalian nanti mimpin proyek ya semakin banyak customer, semakin banyak waktu yang dibutuhkan. Itu aja. Ya, jadi lama gitu ya, custom. Kemudian berikutnya, ini komunikasi harus berjalan dari awal. Kenapa sih harus diubah? Ya, seperti tadi ini, kenapa harus diubah ini kan? Nggak apa-apa. Kalau di Odoo nggak ada inquiry, kita tambahin. Kenapa sih harus tambahin? Makan rumit kan gitu. Ya, kenapa packing harus kita satukan gitu dalam satu table supaya ringkas dan seterusnya? Kan nambah table atau mengurangi table kan gitu. Kita customize atau interface-nya kita bikin ringkas. Ya packing yang dulunya interface-nya sendiri-sendiri kita bikin jadi menyatu dalam satu interface. Packing kita satukan dalam satu interface. Kenapa? Itu harus bisa dijawab. Dan berikutnya change management. Kenapa change management? Kan balik lagi, kita tambahin inquiry, artinya kita harus yang sebelumnya cuma hanya quotation, kita ajarin lagi orang untuk inquiry kan gitu. Padahal niatnya kita supaya artinya data itu sekali aja dibikin baru dipakai seterusnya, jangan 2 kali input kira-kira gitu. Ya, termasuk trainingnya kita ajarin lagi ya dan seterusnya ya, sampai dengan berkelanjutan sistemnya, ya, sistem berkelanjutan. Ini contoh ya dari perusahaan Piggly Wiggly ini tahun lama. Ya, jadi mereka bilang bahwa mereka sudah sanggup berkompetisi bagus gitu ya kalau sudah implementasi ya. Kemudian Selanes, ya, kemudian chemical ya. Kemudian bahkan university juga menjalankannya. Massachusetts Amherst ya. Kemudian Comer ini masih ada atau enggak? Ini memang belum di-upgrade di bukunya. Tapi ada kisah sukses ketika mereka mengimplementasikan. Ya. Ini perusahaan grocery, ini perusahaan chemical, ini kampus, ini airline, perusahaan penerbangan. Platform isu kalau dikit tahu kita tidak pikirkan lagi, ya. Karena kita konsepnya SaaS, tapi kalau kita jalankan di lokal, server harus bagus. Seperti di toko tadi ya, server harus bagus, jaringan harus sudah oke. Security kalau dia perusahaannya nggak terlalu ini ya nggak masalah ya. Tapi sudah dilengkapi di Odoo itu security. Kemudian tidak kalah pentingnya, nah ini disaster recovery. Ya. Bagaimana kita bisa memastikan data-data kita aman, ya, sistem kita aman. Nah balik lagi kalau kita cloud, nah ini sudah aman. Ya tahun 2 tahun lalu ya saya bawa mahasiswa SI ke perusahaan Datacom ya.
Bentar ya. Gitu ya. Jadi recovery. Ya, jangan sampai nanti mati lampu gitu. Transaksi hilang gitu. Ini gimana tuh ya? Ya. Kalaupun nanti dia pengaruh, tapi bagaimana kita bisa memulihkannya dengan segera? Nah, jadi recovery-nya segera. Bayangin urgent kalau di bank ya kan, kalau di bank itu ya, sekali kalau transaksi ATM mati lampu, itu bagaimana? Ya. Jadi biasanya nanti ada ya kerjasama dengan perusahaan untuk yang recovery seperti itu ya. Ya, kalau dari data kami kemarin itu mereka juga siapkan disaster recovery-nya. Ya bahkan di gedungnya itu sudah punya sistem pemadam sendiri. Kemudian apa namanya? Kemudian kalau mati lampu dia punya genset ya besar. Kemudian dia punya apa, mesin diesel yang gensetnya bisa bertahan sampai 14 hari. Nah, gitu. Apa dampaknya bagi manajemen? Nah, ini penting. Ya. Apa dampaknya bagi manajemen? Artinya kita siap dengan apa namanya kebutuhan yang kalau di perusahaan kompetitif sebetulnya, kompetitif seperti itu. Kemudian kita punya kemampuan atau apa namanya untuk melaksanakan sesuai dengan kebutuhan si perusahaan. Ya, termasuk juga nanti ada istilah apa namanya risk reward dan seterusnya, gitu ya. Kemudian bahwa si perusahaan tadi punya metodologi yang cocok, yang pas. Ya kalau SAP memang lebih cocok memang hanya ASAP ya, hanya ASAP. Pak bisa nggak SAP dijalankan pakai metodologi lain gitu ya? Bisa saja sih, tapi kalau ibaratnya mobil gitu ya, kalau mobil yang diterbitkan satu merek tertentu ya tentunya kalau untuk penanganannya pakai penanganan mobil itu gitu. Dan apa namanya kita bisa juga memutuskan apakah kita menggunakan modifikasi atau enggak. Kenapa? Balik lagi kalau kita perusahaannya middle gitu yang proses bisnisnya tidak terlalu complicated ya. Saya kira ini nggak perlu modifikasi, tinggal jalan saja. Tapi kalau complicated itu terpaksa modifikasi. Dengan efeknya adalah lama implementasinya semakin bertambah, ya kira-kira gitu. Nah kalau kita bandingkan dengan proven cut itu kan 1 tahun 7 bulan ya. Kalau kita modifikasi nah bisa saja 2 tahun lebih bahkan 2,5 tahun. Ada banyak rombaknya gitu, banyak dirombak atau di customize. Kira-kira gitu kelas. Silakan ada yang mau ditanyakan. Saya stop dulu. Silakan. Ini sudah 4:30 ya. Silakan ya bertanya ya. Ya, punten ini saya lagi ini penelitian ini ya, administrasi penelitian.
Silakan bertanya. Halo, kelas. Apakah masih bersama saya? Masih, suaranya masih terdengar. Ya, silakan. Sambil saya contohkan ya, kemarin saya coba sudah kasih tahu ke kalian contoh-contohnya, Pak, bagaimana bikin matriksnya. Nah, ini dia nih. Bentar ya. Udah kelihatan belum? Udah Halo, Pak, Pak. ya Excelnya. Nah, ini saya bilang tadi matriks kemarin, bahwa ini agak pelan-pelan ya. Saya bilang tadi, karena kita kan membangun arsitekturnya. Contoh, ini saya gedein sedikit. Jangan dari finansial dulu ya. Kita dari, bilanglah sales dulu. Oh ya. Nah, di sales itu ada, kita kenal istilah proses bisnisnya gitu ya. Masih ingat nggak kalian tuh? Ya, yang kita pelajari kan oleh SAP apa? Di posisi do itu kan. Inquiry, quotation, check availability, packing, with issue dan seterusnya. Ya. Ini apa nih? Sebentar ya. Ya, kira-kira gitu. Ini salah ya. Nah, dalam konteks pelaksanaan kegiatan, itu tidak berdiri sendiri. Dia harus bergantung kepada kegiatan sebelumnya, itu planning. Makanya kalau di sales, planningnya nanti ada namanya istilah budget marketing, karena ini sales. Kemudian budget ya dipisah ya, ada yang tahunan, ada yang semesteran, ada bulanan, operasional, kemudian alat packaging, karena kan pick pack, ya dibikin budgetnya di awal. Berikutnya, setelah do itu kegiatan lainnya apa? Yaitu adalah memonitor pelaksanaan, ini good issue ya, good issue ya. Ya nanti kan potensial terima duit ya. Kemudian monitoring goods availability, kemudian loading point, karena kita contohnya kita mau taruh barang itu di tempat loading point. Dan terakhir adalah kita melakukan apa? Kita melakukan evaluasi budget good issue, proses good issue, ya kirim barang maksudnya, kemudian picking dan packing. Nah, ini serangkaian aktivitas sederhana dan tidak terlalu rumit ya. Ini contoh saja, karena kalau rumit pasti jauh lebih banyak dari sini. Yang berdasarkan plan, do, check, act itu tadi. Itu baru di sales. Ya, itu baru di sales. Contoh, misalkan kalau kita membuat satu, dia datanya di sini ya. Jadi datanya dia itu gini, cara berpikirnya gini. Saya mau kasih lihat dulu. Bahwa di kolom ini adalah kolom proses. Dan di baris ini adalah di baris data. Artinya matriks itu antara proses dengan data. Setiap proses pasti menghasilkan data, kan gitu ya. Setiap prinsipnya gitu, catat. Setiap proses pasti menghasilkan data. Kemudian setiap proses pasti menggunakan data. Makanya nanti ada kode CU di sini. Kan gitu. C artinya tercreate. Ya, di-create. Ya. Jadi contoh, budget operasional perusahaan. Ya. Budget operasional perusahaan. Ya. Contoh saya sebutnya di planning, tapi ini finansial, ya itu tercreate. Jadi data finansial perusahaan tahunan, kira-kira gitu. Ketika kita menjalankan planning sales,
Artinya apa yang sudah di-planningkan di dalam finansial tadi kita bisa pakai sebagai bagian dalam melakukan budget kita punya. Contoh, kan gitu ya. Ya, contoh. Ya, jadi di atas sudah C ya. Ya, artinya kita bisa gunakan U di sini. Nah, U untuk membuat apa? Untuk membuat C di data yang apa? Di datanya si sales. Nah, makanya saya bikin freeze-nya begitu. Jadi data DSPB1 data sales kira-kira gitu ya. Nah, ini jadi tercreate. Nah, kalau tarik garis lurus artinya per kolom, artinya budget marketing tahunan kodenya U menggunakan apa yang tercreate di finansial di C ini untuk membentuk budget marketing di dia sendiri. Jadi seperti L gitu. Jadi U ini merujuk kepada di atas, dan U ini dimanfaatkan untuk membuat data budget sales. Itu matriksnya kira-kira. Nanti saya jelaskan lagi di pertemuan berikutnya. Ini baru contoh. Gitu aja ya, kelas. Mau nanya, Pak. Ya, silakan. Hanya ada create dan use atau ada lagi yang lain? Bagus, pertanyaan bagus. Ada create dan selain create dan ada. Tapi create dan use ini saja sudah kompleks. Nah, nggak perlu ya. Sama ibarat kalau kita bilang sambungan beton-beton rumah itu kan sebenarnya tidak hanya las ya, betul ya. Tidak hanya las itu, ada ikat antara sambungan betonnya, ada campuran semen yang jauh lebih itu. Ya kita hanya pakai 2 saja. Sebenarnya sih ada 4 dan 5 gitu. Tapi 2 saja udah cukup. Nah, itu sudah rumit di bangunannya. Itu. Makanya muncullah nanti seperti yang senior kalian punya. Jadi kita disebut nanti arsitektur informasi. Gitu ya, kelas. Dan ini kalau kita pelajari, ini butuh metodologi sendiri. Nanti saya jelaskan. Sabar. Ada lagi? Silakan. Sudah sampai mana Odoo-nya? Kelas, sampai mana Odoo-nya? Apakah sudah dioprek-oprek? Mudah-mudahan sudah ya. Nanti 2 minggu lagi lah, nanti saya tanya ya, udah sampai mana gitu ya. Ya mudah-mudahan kalian sudah bisa oprek-oprek ya. Bikin master datanya, kira-kira gitu. Oke kelas, kalau nggak ada lagi yang mau ditanya, saya kira cukup ya. Terima kasih, sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih, thank you. Sore, Pak. Terima kasih, Pak. Kasih, Pak. Yuk. Makasih, Pak. Pak Hamzir. Kondisi, Pak. Ya, gimana? Saya mau nanya, saya kan tadi yang habis bangkit, Pak. Ya, Ini ada kuis ya, Pak. Kalau ada kuis,